Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Nurjaman, mahasiswa Tadis Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sini saya akan menjelaskan atau menerangkan atau mempresentasikan hasil dari membuat proposal penelitian. Di mana proposal penelitian ini yang berjudul tentang evaluasi pembelajaran matematika secara daring di SMPN 1 Subang. Baik, kita langsung ke latar belakang penelitian ini. Baik, di sini saya memiliki latar belakang yang pertama, dampak COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa dampak COVID-19 ini telah dirasakan oleh kita semua. Dan dampaknya tersebut telah mencakup berbagai bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Dan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak semua warga Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu harus terlaksana walaupun dalam keadaan dan situasi apapun. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, tentunya pendidikan dan pemerintahan negara akan memberikan suatu solusi tentang pendidikan di masa pandemi. Ketika Kemendikbud menginformasikan bahwa pendidikan di seluruh Indonesia, di seluruh tingkat dari SD sampai dengan perkuliahan, bahwa semuanya itu harus melakukan dengan sistem daring. Jadi semua lembaga pendidikan baik dari SD maupun dari SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi semua melaksanakan daring. Kemudian apa sih yang menjadi penghambat daring? Ketika Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim menjelaskan bahwa semua itu harus menggunakan daring, tidak semua sekolah, tidak semua lembaga itu siap terhadap pelaksanaan daring karena berbagai faktor, terutama sarana dan prasarana. Maka dari itu banyak sekali sekolah yang melaksanakan daring itu tidak semaksimal mungkin, tidak seefektif dengan melaksanakan pertemuan tatap muka. Apalagi termasuk pelajaran sains. Kalau kita tahu pelajaran IPS seperti geografi, pelajaran bahasa, itu kita bisa mencari sendiri atau bisa menangkap pelajarannya sendiri siswanya. Tapi beda dengan pelajaran sains seperti kimia, fisika, dan matematika. Nah, kimia, fisika, matematika yang pelajaran sains itu butuh penerangan, butuh penjelasan yang lebih dari guru dengan melaksanakan daring ini, dan itu tentu menjadi suatu problema ketika mengajarkan pelajaran matematika dengan sistem daring. Makanya dari itu saya memilih judul penelitian ini, yaitu dengan evaluasi pembelajaran matematika secara daring di sekolah SMPN 1 Subang. Lalu kita langsung ke pernyataan dan pertanyaan masalah. Nah, telah saya jelaskan tadi bahwa masalahnya adalah matematika merupakan salah satu pelajaran yang susah dimengerti dengan menggunakan metode daring. Tentu saja. Kenapa? Karena matematika adalah ilmu pasti. Ilmu yang kita harus mencari jawabannya pasti. Ilmu yang harus diteliti. Yang rata-rata siswa itu enggan gitu belajar matematika. Bahwa menurut riset-riset sebelumnya, pelajaran matematika dengan tatap muka saja itu minat pembelajarannya sedikit. Apalagi dengan sistem daring ini. Bagaimana? Nah, ini adalah masalah yang akan saya teliti. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika dengan menggunakan sistem pembelajaran daring. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan konseptual. Di sini ada pembelajaran yang tinjauan konseptual. Asep Parmawan mengumpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses pengajaran atau mengajar yang dilakukan langsung atau tidak langsung
Itu baik yang langsung itu secara tatap muka, tidak langsung yaitu secara daring. Yang dilaksanakan oleh dua arah. Arah yang pertama adalah guru atau pendidik, yang kedua adalah murid atau yang dididik. Nah, itu adalah pengertian pembelajaran. Kemudian daring. Daring itu adalah pembelajaran non tatap muka atau pembelajaran dengan menggunakan media sosial. Media sosial yang sekarang mungkin banyak, ada YouTube, WhatsApp, Instagram, atau Google Classroom. Itu daring. Dan pandemi. Pandemi itu apa? Pandemi itu adalah penyakit yang menyeluruh secara meluas. Jadi ketika ada penyakit yang menyeluruh eh, secara meluas, minimal itu benua. Nah, COVID ini adalah penyakit yang menyebar seluruh meluas, terutama bagi negara-negara. Di seluruh dunia hampir merasakan COVID ini, pandemi COVID ini. Kemudian matematika. Dan telah saya jelaskan bahwa matematika itu adalah ilmu pasti. Matematika yaitu kata matematika itu berasal dari kata Yunani. Ya, matematike yang berarti mempelajari. Nah, matematika ini adalah ilmu yang terbilang ilmu yang susah ketika dihadapkan dengan siswa, karena matematika adalah ilmu yang butuh penjelasan lebih dalam. Kemudian ada tinjauan teori. Tinjauan teori di sini ada sistem pembelajaran daring. Tadi saya telah melakukan. Sistem pembelajaran daring ini bukan hal baru di dunia pendidikan. Sebelum adanya COVID-19 ini, daring itu sudah dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan. Jadi sebelum ada COVID ini, daring juga telah dilaksanakan. Yang saya ketahui ada itu Universitas Terbuka di Bandung. Nah, Universitas Terbuka di Bandung ini melaksanakan pembelajaran daring bahkan sebelum COVID-19. Kemudian tinjauan teori selanjutnya adalah masa pandemi COVID-19. Nah, masa pandemi ini masih itu waktu pandemi COVID-19. Nah, kita itu hampir udah 2 tahun merasakan masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan berupa matematika. Nah, berupa matematika ini bisa kita pelajari untuk kehidupan sehari-hari. Karena di kehidupan sehari-hari matematika adalah pelajaran yang sangat berguna. Kemudian ada riset terdahulu. Riset terdahulu yang dilakukan oleh Zahra Al-Humairoh Basa dan Hudaidah di Universitas Sriwijaya menjelaskan bahwa perkembangan pembelajaran daring terhadap minat belajar matematika siswa SMP pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang dilakukan penelitian oleh Zahra dan Hudaidah itu tentang perkembangan pembelajaran daring terhadap minat belajar matematika. Kemudian ada Alwah Fauzi dan Puji Nurfaizuna. Dia melakukan riset, melakukan penelitian tentang kesulitan pembelajaran daring matematika pada masa pandemi COVID-19 di SMPN Muslimin Cililin. Selanjutnya ada desain dan metode penelitian. Desain di sini saya menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data. Kemudian ada variabel. Variabel di sini adalah aktivitas daring, pembelajaran daring. Kemudian ada pemahaman materi matematika. Kemudian ada teknik pengumpulan data, itu berupa kuesioner. Jadi saya akan membagikan kuesioner. Kemudian ada instrumen pengumpulan datanya berupa angket. Kemudian ada sumber datanya itu 100 siswa SMPN 1 Subang, di mana saya mungkin akan datang ke SMPN 1 Subang dan akan memberikan angket, memberikan kuesioner kepada 100 siswa SMPN 1 Subang. Kemudian teknik pengambilan data yaitu kuota sampling. Karena telah ditentukan yaitu sampelnya siapa, maka saya akan melakukan kuota sampling.
Bukan teknik analisis datanya yaitu skala Likert. Yaitu skala Likert itu menggunakan penyukaan, atau bisa dibilang penilaian, di mana penilaiannya itu dari 5 sampai 1. 1 itu adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nanti saya akan membuat kuesioner tersebut. Selanjutnya berikut adalah referensi dari yang saya baca. Tentunya ini berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Bisa dilihat dan bisa dibaca sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.